laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik. Dan oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction sesuatu yang sangat viral sekali, yaitu Pak Abraham Samad maaf, yang merasa dikriminalisasi ya karena dipanggil oleh Bareskrim. Nah, beberapa nih senior yang merasa keberatan tentang kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Benarkah seperti itu? Yuk akan kita lihat ending videonya, gaspol. Kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Jadi kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Ingat, tolak kriminalisasi Abraham Samad. Ini bukan zamannya lagi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Saya Oki Madasari, saya percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad. Saya Ferry Amsari, menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan. Saya Muhammad Said Didu, cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap dan saya minta jangan sampai ada kriminalisasi pada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah asli Joko Widodo. Harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Oleh sebab itu, saya menolak jika Abraham Samad dikriminalisasi. Tetap untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, equal before the law, Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman, kebebasan
berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Oke, juga menuding ijazah palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak. Jadi podcast saya silakan Anda lihat, ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu. Seperti apa dia Pak? Lapor nih Pak dalam kasus ini. Nah nantinya apakah kan saat ini juga ada penyidikan? Apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Isla nih? Ya begini Pak. Ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Isla ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Isla, ketemu langsung. Langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu, because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang
Dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, waduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu. Luar biasa nih informasi dari Cak Isla. Cak Isla ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Isla katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh, seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan, tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut pindah ke Vietnam, bahkan ada pindah ke Thailand juga ya, kita lihat. Termasuk juga ke Filipina yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Isla, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP. Saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad? Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral, makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juara. Bola yang dilempar. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih baik menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Isla ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya seperti, sudah antri. Oh sudah antri, ternyata atau tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara. Beneran mantan Ketua KPK Abraham Samad dikriminalisasi? Kok sejumlah publik figur bersuara soal itu? Emang apa yang terjadi? Jadi Gatot Nurmantio, Novel Baswedan, dan lainnya bikin kampanye tolak kriminalisasi Samad di media sosial. Ini bisa dilihat di postingan akun Instagram @commonpol.id pada 12 Agustus lalu. Gatot bilang tolak kriminalisasi Samad dan ini bukan zamannya lagi kriminalisasi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad, kata Novel. Saya cukup sedih mendengar pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan kasus ijazah palsu Jokowi, kata Said Didu. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari juga tegas menolak kriminalisasi. Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat. Selain mereka, Mahfud MD juga ikut berkomentar. Dia bilang hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional tanpa nuansa kriminalisasi. Tapi sebagai netizen beda pendapat. Giliran di proses hukum dibilang kriminalisasi, apa Samad nggak paham hukum di Indonesia? Komen seorang netizen.
Kalau benar nggak mungkin dipanggil polisi, karena mulut nggak bisa dijaga ya harus terima akibatnya, komen yang lain. Saya orang Riau mendukung proses hukum kepada Samad, komen lainnya. Buat yang belum tahu, Samad dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya pada 13 Agustus. Dia diperiksa dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Samad bilang dia akan diperiksa terkait salah satu konten yang dia posting di laman akun YouTube pribadinya. Sebagai saksi berkaitan dengan tayangan podcast mengenai polemik ijazah Jokowi, katanya. Dia menilai proses ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik dan diskusi publik. Dia bilang ini adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menurutnya dijamin konstitusi. Pemeriksaan Samad ini terkait sama laporan yang dibuat oleh tim hukum Jokowi pada 30 April lalu ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu, tim kuasa hukum Jokowi melaporkan sejumlah orang atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah karena menuding ijazah Jokowi palsu. Laporan ini masuk ke pasal Undang-Undang ITE tentang fitnah dan pencemaran nama baik lewat media elektronik. Kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan ada 4 laporan lain di tingkat Polres yang diambil alih Polda. Minggu ini polisi melayangkan panggilan 9 orang termasuk Samad. Nama Samad ikut terseret karena di channel YouTube-nya dia lumayan sering bahas topik ini. Bahkan dia pernah ngundang narasumber yang secara terang-terangan membahas isu ijazah Jokowi. Polisi memanggilnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan soal konten podcast tersebut. Kita tentu nggak boleh diam kalau memang ada kriminalisasi yang menimpa seseorang, terutama terkait hak kebebasan berbicara. Tapi kalau dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, ya itu bukan kriminalisasi lah. Dalam hukum, siapapun yang dianggap punya info atau keterkaitan sama perkara bisa dipanggil sebagai saksi. Jadi kalau dari sisi prosedural, pemanggilan ini memang dimungkinkan. Yuk proporsional dalam bersikap. Tantangin. Adilin Jokowi, penjarakan Jokowi. Penjarakan. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama. Merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya. Nikmati. Nikmati.